9 tahun telah dilalui dengan berbagai dinamika politik. Begitu banyak tarik-menarik kepentingan terjadi. Bahkan jabatan menteri pun yang ibu dengar nih sekarang ini sudah mulai pada rebutan deh. Ketika menghadapi krisis multidimensi, saya lebih memilih membentuk kabinet yang ramping dengan jumlah menteri 33, tapi bersifat apa? Zakon kabinet, kabinetnya yang profesional. Jadi benar, the right man in the right place. Terbukti krisis dapat diatasi dan seluruh hutang terutama dengan International Monetary Fund dapat dilunasi. Pertanyaan saya, ayo mikir, utang kita ini gimana cara bayarnya? Ayo mikir loh, jangan enak-enakan tidur loh. Ayo ibu-ibu itu, kayak apa kalau terjadi? Gimana? Ya silakan. Di dalam mensikapi politik ke depan, sebagai partai yang memiliki sejarah panjang di dalam memperjuangkan demokrasi, kita tetap menempatkan penting adanya checks and balances, bahwa demokrasi memang memerlukan kontrol dan penyeimbang. Namun kita juga tidak menafikan bahwa berpolitik mengandung esensi untuk selalu mendapatkan kekuasaan. Hanya bedanya apa toh? Yaitu strategi dan cara untuk mendapatkan kekuasaan lah yang membedakan kita dengan yang lainnya. Dalam menghadapi tantangan yang tidak mudah ke depan, demokrasi semakin memerlukan penopang masyarakat sipil yang kuat, pers yang handal, jangan lagi suka bully-bully, aduh pusing. Lalu bebas tapi terukur, bukannya bebas liberalism, bebas terukur, termaktub dalam Pancasila, dan mengabdi pada upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Demokrasi juga memerlukan partai politik yang sehat dan berterlembaga, serta sistem hukum yang benar-benar berkeadilan. Lalu bagaimana sikap PDI Perjuangan terhadap pemerintahan ke depan? Tentu harus dicermati dengan seksama. Partai harus mendengarkan semua suara akar rumput, dari yang berteriak-teriak sampai sayup-sayup, dan terus berjuang bagi terlembaganya demokrasi yang sehat. Inilah bagian daripada skala prioritas kita di Rakernas kelima ini. Apa yang saya pikirkan saat ini lebih pada tanggung jawab agar berbagai persoalan yang berkaitan dengan perekonomian rakyat mendapat perhatian serius. Perekonomian jangan dipersempit hanya sebagai upaya mengundang investor. Perekonomian bersentuhan dengan hak rakyat untuk mendapatkan pekerjaan, penghidupan yang layak, ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau, dan bagaimana merancang jalan Indonesia yang tentunya dapat berdiri di atas kaki sendiri. Saya sebagai ketua Dewan Pengarah yang namanya BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, bayangkan saudara-saudara sekalian, dalam setengah tahun saya dalam memerintahkan untuk melihat yang namanya tumbuhan kita itu setengah tahun, 6 bulan, itu sudah masuk jumlahnya 2 jutaan lebih, dan ini mungkin akan terus dari lumut sampai pohon besar. Apakah itu bukan potensi bahwa kita sebenarnya benar dapat berdiri di atas kaki sendiri, mempergunakan kekuatan kita, bukan hanya menadahkan tangan kepada orang luar,
Bukannya saya anti investor, tidak, tetapi kerjakan dulu yang ada di dalam negeri, baru kalau sekiranya kita tidak bisa, maka kita dengan harga diri dan terhormat meminta untuk teman-teman kita yang berada di dunia luar. Itu namanya apa? Kehormatan sebagai sebuah bangsa, saudara-saudara. Toh ini enggak apa sih bisa berdirinya? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.